Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Kristina Simaremare dari GKI Gunung Sahari. Renungan kita hari ini, Jumat 16 Juni 2023, berjudul Jangan Menolak Kepeduliannya. Didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 35 sampai dengan 43. Mari sebelum merenungkannya kita berdoa. Ya Bapa, betapa kami sungguh layak bersyukur kepada Engkau untuk kepedulian yang Engkau senantiasa nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana keberadaan kami saat ini. Tentu semua terjadi karena kepedulian-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa menyatakan kasih-Mu, pertolongan, dan juga kekuatan serta penghiburan untuk kami menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur untuk banyak cinta yang kami terima dari-Mu. Dan biarlah itu semua membuat kami makin mengasihi Engkau dan juga sesama kami. Kami bersyukur ketika di waktu yang teduh ini, kami dapat merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh membentuk kami untuk makin mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, makin serupa dengan Kristus, dan makin hidup berkenan di hadapan-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman, supaya kami mengerti dan juga menghidupinya dalam keseharian kami. Demi Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 35 sampai dengan 43. Dengarkanlah firman Tuhan. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat, yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun, 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. "Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun, hai kaum Israel? Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewan Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, sampai di seberang sana Babel." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, teman saya seorang penderita diabetes mengatakan bahwa dokter meminta ia mengubah pola hidupnya. Ia dianjurkan untuk melakukan diet
berolahraga secara teratur, dan rutin minum obat. Tantangan paling berat adalah diet dan berolahraga. Makin diminta melakukan diet, justru makin tergoda untuk mengonsumsi. Juga makin disuruh berolahraga, justru makin banyak alasan untuk tidak melakukannya. Itulah juga sejarah umat Israel di padang gurun. Sebagaimana dikisahkan oleh Stefanus di depan sidang Mahkamah Agama Yahudi. Bangsa yang tegar tengkuk dan tak tahu berterima kasih itu sejak awal memang menolak Musa. Kecenderungan hati mereka adalah kembali ke Mesir, ke perbudakan, karena pembebasan dari perbudakan menuntut mereka harus mengubah cara hidup mereka. Ternyata Israel lebih memilih cara hidup yang lama sebagai budak. Kepedulian Allah justru dianggap sebagai siksaan bagi mereka. Meninggalkan kehidupan lama dan masuk ke dalam kehidupan baru tidak selalu membuat nyaman dan menyenangkan. Sebab memasuki kehidupan baru berarti mengubah secara mendasar cara, arah, dan tujuan hidup kita. Kehidupan lama yang dikuasai oleh dosa niscaya akan membawa kita pada kehancuran. Namun Allah peduli pada kita dan hendak membawa kita pada kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu, janganlah kita menolak kebaikan dan kesetiaan Allah. Jalanilah kehidupan yang baru bersamanya. Dan mari kita senantiasa berserah dan juga memohon kepada Tuhan untuk Ia menuntunnya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kepedulian-Mu atas kehidupan kami. Ajarkan kepada kami untuk tetap berada dalam kehidupan baru yang Engkau sediakan bagi kami. Pimpin dan tuntun langkah kami dalam sepanjang kehidupan yang Kau anugerahkan untuk kami jalani. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.